Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan saat teduh kita di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Renungan pagi hari ini saya beri tema pengorbanan. Maria dan Yusuf memiliki peran yang sangat penting di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Apa saja sih peran Maria dan Yusuf dalam kelahiran Tuhan Yesus? Kita melihat dari Maria. Ayat yang ke-18, peran Maria di dalam kelahiran Tuhan Yesus ini adalah Maria mengizinkan rahimnya dipakai menaruh benih Roh Kudus. Saya pikir keputusan Maria ini sangat mengandung resiko yang besar. Maria hamil, tapi masih belum menikah dengan Yusuf. Bahkan statusnya saat itu hanya sebagai tunangan Yusuf. Tentunya kita tahu resiko apa yang akan terjadi atas Maria. Bisa jadi nantinya dia akan menjadi bahan cemooh, bahan hinaan, gosip, dan hal-hal yang menyakitkan untuk Maria. Dan mungkin resiko terberat bagi Maria bisa jadi Yusuf akan meninggalkan dia. Padahal Maria hamil bukan karena melakukan perzinahan atau melakukan hubungan suami istri. Maria mengandung itu karena adanya benih Roh Kudus di dalam rahimnya, di mana Allah meminjam rahim Maria untuk menaruh benih Roh Kudus. Pertanyaannya yang saya pikir seperti ini. Apakah pada saat itu Maria bisa menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada keluarganya, kepada Yusuf, tahu enggak, aku ini hamil bukan karena melakukan satu hubungan, tetapi ini adalah benih dari Roh Kudus. Saya pikir tidak mungkin Maria menjelaskan seperti itu. Kalaupun pada saat itu Maria mencoba untuk menjelaskan, pastinya tidak akan ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Maria, karena itu sesuatu yang tidak masuk akal. Hamil tapi tanpa ada hubungan dengan laki-laki. Dan saya tahu saat itu mungkin Maria ada di dalam dilema. Meskipun seperti itu, Maria tetap taat. Dia tetap taat, meminjamkan rahimnya untuk ditaruh benih Roh Kudus. Walaupun saat itu Kristus ada di dalam rahim Maria, bukan berarti ia mewariskan dosa Maria. Kenapa?
karena Kristus sangat kudus. Dia ada karena benih Roh Kudus. Yesus sama sekali tidak mewarisi dosa yang ada di dalam diri Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpikir tentang ayat ini sebenarnya ketika Maria memutuskan mau mengandung benih Roh Kudus, mau tidak mau secara manusia, Maria akan menghadapi masalah yang besar. Tetapi itulah pengorbanan Maria yang dilakukan dengan tulus, yang dilakukan dengan hati yang benar-benar menyerah di hadapan Tuhan, hati yang benar-benar mau dibentuk. Dia merelakan semuanya itu terjadi. Itu pengorbanan dari sisi Maria. Lalu kita lihat pengorbanan apa yang dilakukan Yusuf. Apa saja yang dikerjakan Yusuf? Perhatikan, sebelumnya kita akan perhatikan ayat yang ke-19. Yang perlu kita ketahui bahwa di ayat 18 dikatakan bahwa Maria dan Yusuf hanya berstatus tunangan. Sedangkan ayat yang ke-19 dikatakan Maria telah menjadi istri. Ini sangat membingungkan, bukan? Tetapi untuk bisa memahami ayat ini, ayat yang ke-19 ini, terlebih dahulu kita harus belajar, kita harus mengerti budaya orang Yahudi pada saat itu. Bagi orang Yahudi, orang yang sudah bertunangan itu bisa dikatakan sebagai suami istri, tetapi mereka belum dipersatukan atau belum bisa melakukan hubungan badan. Mereka bisa melakukan hubungan badan setelah mereka sah menikah, setelah mereka dipersatukan dalam pernikahan. Dengan kata lain, mereka sudah sah menjadi suami istri. Itulah sebabnya penulis kitab Matius, Injil Matius ini menuliskan Maria adalah istrinya Yusuf. Karena konteks budaya orang Yahudi pada saat itu. Mari kita masuk di dalam pengorbanan apa yang sudah dilakukan Yusuf untuk menyambut untuk kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai laki-laki, Yusuf mengorbankan perasaannya. Secara manusia Yusuf bisa saja marah, dia bisa sakit hati. Dia bisa saja meninggalkan Maria begitu saja. Maria belum menikah, mereka belum sah menikah, mereka masih berstatus tunangan. Tetapi Maria sudah hamil duluan. Dan saya percaya pada saat itu Yusuf ada di dalam perasaan yang sangat dilema. Dan saya percaya pasti ada pemikiran untuk meninggalkan Maria. Karena Yusuf ini termasuk orang yang baik, dia termasuk orang yang sangat saleh. Sehingga dia merencanakan, ya sudah, saya akan tinggalkan Maria secara diam-diam. Ayat 20, tetapi malaikat Tuhan mencegahnya. Ketika Yusuf dicegah oleh malaikat Tuhan, Yusuf mengurungkan niatnya. Dia tidak jadi meninggalkan Maria. Itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Yusuf. Secara pribadi, saya sangat terberkati dengan apa yang telah Yusuf dan Maria kerjakan. Apa yang telah Yusuf dan Maria lakukan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Dan melalui kisah kelahiran Tuhan Yesus ini, kita akan sama-sama merenungkan. Apa sih arti pengorbanan itu? Pengorbanan adalah bentuk kerelaan, merelakan sesuatu yang berharga, entah itu harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa dari kita untuk diberikan kepada orang lain. Inilah alasan Maria dan Yusuf mau mengorbankan banyak hal untuk kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan mereka, sekalipun saat itu apa yang mereka alami itu benar-benar sangat berat,
Saya percaya tidak hanya Maria yang jadi omongan. Yusuf pun saya percaya pada saat itu pasti jadi omongan juga dari orang-orang sekitarnya. Tetapi mereka rela, mereka taat, mereka mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena ketaatan mereka lah mereka memperoleh hadiah yang sangat besar, yaitu mereka dipakai Allah untuk melengkapi penggenapan para nabi tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Itu hasil ketaatan mereka. Dan yang kedua, alasan kenapa Maria dan Yusuf mau mengorbankan banyak hal untuk kelahiran Tuhan Yesus. Mereka sangat tahu, mereka sangat yakin, dan mereka sangat percaya bahwa mereka tidak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan akan menyertai mereka dalam proses yang mereka hadapi. Mereka akan bisa keluar dan menjadi pemenang. Mereka akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani masa-masa yang sulit bagi Maria dan Yusuf secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Maria dan Yusuf sangat berharga. Apa yang mereka lakukan membawa dampak yang baik bagi setiap orang percaya. Apa yang mereka telah kerjakan sangat memberkati banyak orang. Maria dan Yusuf begitu pekah, mereka ini orang-orang yang pekah dengan rencana dan panggilan Allah atas hidup mereka. Yang mereka kerjakan pada saat itu, mereka hanya taat, dan mereka siap melakukan apa yang menjadi bagian mereka tanpa tawar-menawar. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Hal yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan mungkin berbeda dengan Maria dan Yusuf. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya? Yang pertama, belajar untuk hidup taat. Ketaatan itu bisa dilakukan mulai dari mendisiplin diri kita, mendisiplin waktu-waktu doa kita, mulai dari membaca Alkitab. Mari kita isi tubuh jiwa roh kita itu dengan hal-hal yang bersifat rohani. Jangan pernah isi hati tubuh jiwa roh kita itu dengan kemarahan, dengan gosip yang tidak ada gunanya, dengan menjelek-jelekan orang lain. Itu tidak semakin menguatkan jiwa kita, tetapi itu akan membuat kita semakin rapuh dan kita akan memiliki mentalitas yang buruk. Tetapi ketika kita mau belajar taat dengan mendisiplin hidup kita, mengisi hidup kita dengan waktu-waktu berdoa, mengisi hidup kita dengan membaca firman Tuhan, kita akan menjadi kuat. Jiwa kita akan menjadi segar. Dan kita bisa memanifestasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menularkan hal yang baik kepada mereka. Kita bisa menguatkan mereka. Mari belajar untuk hidup taat seperti Maria dan Yusuf. Yang kedua yang bisa kita lakukan dan kerjakan untuk Tuhan adalah lakukan bagian kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Melayani Tuhan tidak hanya berkhotbah, memimpin pujian, atau semua pelayanan yang ada di mimbar, bermain musik, dan lain sebagainya. Dengan kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan, kita mengunjungi mereka ketika mereka sakit, kita menguatkan mereka ketika mereka lemah, kita memberikan sesuatu yang baik kepada mereka melalui setiap perkataan kita, itu adalah bentuk pelayanan. Dan tidak hanya itu, mungkin saya nggak bisa apa-apa, saya hanya bisa menyapu gereja, saya hanya bisa lakukan yang seperti ini. Tidak apa-apa, kerjakan itu sebagai bentuk pelayanan, asal kita kerjakan semuanya itu dengan hati yang tulus, hati yang rela untuk mau dibentuk oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya itu akan menjadi berkat. Mari kita belajar hidup
untuk memberkati banyak orang. Ingat, kita diberkati untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan berkat itu tidak hanya berbicara secara materi, banyak hal. Ketika Tuhan menolong kita, ketika kita bergumul, dan kita mau belajar menguatkan orang-orang yang pernah mengalami masalah sama seperti kita, itu kita sudah menjadi berkat buat orang itu. Mari berani bayar harga untuk bisa menjadi berkat. Mungkin saat kita mulai menginstal ulang hidup kita bersama Tuhan, kita akan dicelah. Dulu mungkin kita suka jahat terhadap orang lain, suka mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, hidup tidak jujur, tidak bisa mengampuni, bahkan pernah melakukan kejahatan yang tidak pernah diketahui orang lain. Kita mau belajar, install ulang hidup kita menjadi yang lebih baik. Jangan mengulangi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar mengambil keputusan, aku mau berubah Tuhan. Saya mau berubah dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Selagi masih ada kesempatan, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kerjakan bagian kita untuk Tuhan. Jangan sia-siakan hidup dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kerjakan bagian kita, lakukan bagian kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat teduh pagi hari ini. Ajarkan kami untuk terus hidup taat. Ajarkan kami untuk rela melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk setiap kami yang bersaat teduh hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Setiap kami yang memerlukan pekerjaan, Engkau akan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Kami yang sakit, Engkau akan menyembuhkan. Kami yang sedang dalam pergumulan, Engkau yang menguatkan kami, sehingga kami bisa keluar menjadi pemenang untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari kami bersama dengan Engkau. Sertai kami membuka seluruh tubuh jiwa roh kami untuk Engkau bertata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.